Halo Sobat Gede Kopi, Samsung punya kebiasaan meluncurkan versi murah dari smartphone flagship mereka. Kategori produk tersebut mereka namai dengan Fan Edition. Samsung Galaxy S20 FE adalah contohnya. Smartphone ini telah beredar di Indonesia sejak September 2020. Hanya saja yang tidak biasa dari Samsung adalah menjual dua versi. Ya, pada bulan Juni lalu, Samsung Galaxy S20 FE versi Snapdragon tiba-tiba hadir secara resmi di Indonesia. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 7 kelebihan dan kekurangannya agar nanti tidak menyesal. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, chipset tangguh. Sobat pasti sudah menduga kenapa versi Snapdragon dari Galaxy S20 FE dibawa ke tanah air. Nah, mungkin saja apa yang di benak sobat sama seperti yang dipikirkan Samsung. Ya, SoC Snapdragon 865 diklaim Samsung mampu meningkatkan kualitas grafis dan visual. Pernyataan tersebut seolah menjadi pengakuan buat Samsung bahwa mereka masih belum mampu bikin SoC sendiri dengan kemampuan grafis mumpuni. Itulah mengapa mereka meminta bantuan AMD dalam merancang GPU untuk produk yang akan datang. Selain itu, Snapdragon 865 masih relevan dipakai, kendati statusnya sebagai penghuni puncak SoC flagship telah digantikan oleh Snapdragon 888. Terbukti sebagian smartphone keluaran 2021 masih memakai SoC Snapdragon 865 yang beberapa diantaranya dimodifikasi menjadi 870. Alasannya adalah karena arsitektur Cortex A77 di Snapdragon 865 dan 870 tidak menimbulkan panas sedasat Cortex X1 milik Snapdragon 888. Snapdragon 865 adalah SoC 8 inti yang dibikin dengan proses fabrikasi 7nm. Berdasarkan pengujian sintetis yang dilakukan Nano Review, skor Antutu 8 smartphone ini adalah 581.074. Skor ini mengungguli Galaxy S20 FE versi Exynos yang hanya 523.944. Skor ini menjadi indikasi pertama bahwa kemampuan grafis Snapdragon 865 jadi faktor pembedanya. Sebab saat dites memakai Geekbench 5, S20 FE Snapdragon menunjukkan skor yang kurang lebih sama, malah sedikit rendah ketimbang kembarannya. Skor single core-nya 916 versus 918, sedangkan multicore-nya 3288 versus 3347. Kedua, kamera lengkap dan mantap. Samsung tidak memberi kesan gimmick buat sektor fotografi Galaxy S20 FE Snapdragon. Lensanya pun tidak terlalu ramai, tidak pula menggunakan megapiksel besar hasil pixel binning. Ya, di deretan kamera belakang ada 3 lensa yang terdiri dari lensa utama 12 megapiksel, lensa ultrawide 12 megapiksel dengan sudut pandang 123 derajat, serta lensa telefoto 8 megapiksel yang mampu melakukan perbesaran optik sebanyak 3 kali, plus perbesaran digital 30 kali. Penstabil gambar berbasis optik atau OIS terdapat di lensa utama dan lensa telefoto. Selain itu, ada juga satu lampu LED flash. Beralih ke bagian depan, ada kamera swafoto 32 megapiksel. Untuk perekaman videonya, resolusi maksimal yang dapat diraih adalah 4K 60 fps, baik kamera depan maupun belakang. Fitur penstabil Gyro Eyes aktif buat kedua sisi kamera. Mengenai hasil jepretannya, beberapa penguji mengaku terkesan dengan smartphone ini, sebab seluruh lensa kameranya dapat diandalkan sesuai fungsinya. Tangkapan lensa utama kamera smartphone ini dapat menghasilkan foto dengan warna yang cerah dan tajam. Sekilas mengenai fotografi low light, OIS tampak bekerja dengan baik karena detail masih terjaga. Paparan cahaya atau exposure pun bisa ditangani cukup baik. Mengenai lensa kamera swafoto, ternyata ia fleksibel karena bisa mengambil foto dengan mode normal atau ultrawide. Terakhir, soal perekaman video, warna, ketajaman, dan rentang dinamisnya cukup bagus. Fitur Eyes-nya bisa aktif di semua lensa dan seluruh resolusi. Namun, fitur-fitur keren seperti moving autofocus hanya aktif pada resolusi 1080p di 30 fps. Ketiga, baterai tahan lama. Baterai berkapasitas 4500 mAh untuk smartphone dengan bentang layar 6,5 inci mungkin biasa saja. Namun baterai dengan kapasitas tersebut ternyata berdampak luar biasa buat Galaxy S20 FE Snapdragon. Menurut pengujian GSM Arena, smartphone ini mampu mencatat skor ketahanan di atas rata-rata, baik pada mode 120Hz maupun 60Hz.
Pada mode 120Hz tercatat skor ketahanan baterai selama 110 jam, sedangkan mode 60Hz menghasilkan endurance rating 118 jam. Saat berada di mode 60Hz, skenario uji telepon berhasil dilakukan selama 33 jam 37 menit. Kalau dipakai browsing bisa bertahan selama 14 jam 47 menit, sedangkan memutar video selama 18 jam 38 menit. Keempat, refresh rate 120Hz. Yang menarik adalah dukungan refresh rate tinggi 120Hz yang turut hadir di S20 FE Snapdragon. Hal ini membuat tampilan di layar jadi sangat mulus, baik saat digunakan bernavigasi maupun bermain game. Selain refresh rate tinggi, disematkan pula fitur SDR10+. Teknologi ini berfungsi menciptakan suasana yang lebih hidup saat sobat menikmati konten dari YouTube, Netflix, hingga Amazon Prime Video. Kelima, harga relatif murah. Coba sobat cek di marketplace. Smartphone flagship Samsung mana sih yang harga jualnya di bawah 10 juta? Tidak ada, kecuali Galaxy S20 FE Snapdragon ini. Kebanyakan smartphone kelas atas Samsung memang memiliki harga retail belasan juta ketika dirilis. Berbeda dari Galaxy S20 FE Snapdragon ini yang memang dirancang memiliki bandrol lebih terjangkau. Varian tertinggi RAM 8GB plus memori internal 256GB dirilis dengan harga retail 9.999.000. Harga tersebut bahkan lebih murah ketimbang versi Exynos-nya. Pasalnya saat diluncurkan pada September 2020, versi Exynos smartphone ini dijual dengan harga serupa, tetapi cuma dibekali konfigurasi memori 8/128GB. Buat sobat yang mendambakan pengalaman menggunakan smartphone premium Samsung, Galaxy S20 FE Snapdragon ini adalah opsi dengan harga yang paling masuk akal. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Samsung Galaxy S20 FE juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Kekurangan pertama, belum 5G dan masih Android 10. Chipset Snapdragon 865 yang dimiliki Galaxy S20 FE sebetulnya mengandung modem eksternal X55. Modem ini mendukung berbagai jaringan, mulai dari LTE hingga 5G baik yang jenis standalone maupun non-standalone. Modem ini dirancang agar smartphone bisa memanfaatkan koneksi hingga kecepatan 7,5 Gbps. Sayang, kemampuan 5G-nya dikunci. Hanya waktu yang bisa menjawab apakah Samsung bakal membuka kemampuan menangkap sinyal 5G di smartphone ini. Selain itu, yang perlu sobat jadikan catatan adalah smartphone ini datang dengan sistem operasi Android 10. Namun demikian, peningkatan ke Android 11 sudah tersedia. Sobat hanya perlu mengupgrade-nya sendiri. Kedua, adaptor hanya 15 watt. Samsung terinspirasi Apple untuk tidak menyertakan charger pada produk flagshipnya sejak meluncurkan Galaxy S20 series. Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon adalah pengecualian karena smartphone ini masih dibekali charger meskipun hanya 15 watt. Masih ada charger tentu sudah untung daripada tidak sama sekali. Hanya saja mengisi baterai dengan charger bawaan ini sedikit memakan waktu. Menurut GSM Arena, mengisi setengah jam dengan charger 15 watt bikin baterainya terisi 37%. Sedangkan jika sampai penuh butuh waktu sekitar 1 jam 35 menit. Jika dirasa kurang cepat, sobat bisa beli charger 25 watt untuk memaksimalkan potensi teknologi fast charging. Charger 25 watt mampu membuat baterainya terisi 57% dalam setengah jam pengecasan, serta terisi penuh hanya dalam waktu 1 jam 10 menit. Nah, itulah tadi pembahasan singkat mengenai kelebihan dan kekurangan Galaxy S20 FE versi Snapdragon. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan saya admin Kedai Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.